Oke, siapkan panci lalu masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan, keju parut sebanyak 30 gram, lalu tambahkan 1 bungkus SKM putih. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita tambahkan tepung maizena. Aku pakai sebanyak 1 sendok makan. Lanjut, siapkan air sebanyak 150 ml. Untuk menambahinya, aku sedikit demi sedikit sambil diaduk kayak gini ya teman-teman. Untuk api kompornya belum aku nyalain, jadi ini masih dalam keadaan mati ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk terus sampai semuanya benar-benar larut dan tercampur rata. Kalau sudah, bisa kita nyalakan api kompornya, kemudian kita masak sampai mendidih dan sampai larut semuanya ya teman-teman. Dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus kayak gini. Nah, ini larutannya sudah mulai mengental dan sudah mendidih. Selanjutnya bisa kita matikan api kompor, kemudian diamkan sampai benar-benar dingin. Untuk teksturnya kayak gini kental ya teman-teman. Kita bisa pindahkan dulu ke dalam mangkok ya teman-teman. Kalau udah bisa kita sisihkan dulu. Untuk teman-teman yang suka dengan resep ini, jangan lupa like dan share ke sosial media kalian. Serta ikuti terus Ragil Murti supaya aku makin semangat berbagi resep masakan dan ide jualan menarik lainnya. Lanjut, siapkan roti tawar. Di sini aku pakai yang ekonomis aja. Ini harganya murah banget, 9.000 dapat 18 slice. Yang pertama kita ambil 1 lembar roti dulu. Selanjutnya untuk bagian pinggiran atau kulit rotinya bisa kita pisahkan dulu ya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau beli roti tawar kupas langsung juga boleh, sesuaikan aja sama selera teman-teman. Karena targetku untuk anak-anak sekolah, jadi aku pakainya yang ekonomis aja. Dari harga 9.000 dapat 18 slice, jadi untuk harga 1 lembar ini cuma Rp500. Jadi kalau nanti kita jual 2.000 sampai 2.500 itu udah untung banget ya teman-teman. Nah, kalau sudah dikupas semua kulitnya, selanjutnya rotinya bakal kita potong jadi 2, dan untuk memotongnya aku serong kayak gini ya teman-teman, atau hasilnya kurang lebih kayak segitiga gitu. Lanjut dipotong hingga semuanya selesai. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa ikuti terus Ragil Murti supaya aku makin semangat berbagi resep masakan dan ide jualan menarik lainnya. Dan jika suka dengan resep ini, silahkan share ke sosial media kalian. Kalau sudah, terima kasih ya. Oke, rotinya udah kita potong semuanya. Lanjut siapkan selai keju yang udah kita buat sebelumnya, dan siapkan juga misis coklat secukupnya. Ini untuk topping ya teman-teman. Oke, yang pertama kita ambil dulu 1 lembar roti tawar, kemudian ambil secukupnya selai keju, pakai punggung sendok kayak gini, kemudian kita ratakan ke atas roti kayak gini. Nah, kalau sudah rata bisa kita ambil lagi 1 lembar roti tawar, kemudian tumpuk kayak gini ya teman-teman. Oke, kalau sudah rata, sudah rapi kayak gini, lanjut kita tambahkan lagi selai keju di atasnya seperti ini. Jadi kita bikin 3 tumpuk roti tawar ya teman-teman. Untuk menambahkan selai kejunya bisa disesuaikan lagi aja sama selera. Kalau aku di sini cukup yang rata aja ya teman-teman. Oke, untuk 3 lembar roti tawarnya sudah kita satukan jadi satu. Untuk bagian sisi kanan kirinya kita tambahkan juga selai keju secukupnya aja, tipis merata. Ini tujuannya supaya nanti topping mesesnya bisa menempel dengan sempurna. Nah, kalau sudah rata kayak gini, bisa kita balurkan atau kita tempelkan ke misis coklat. Nah, jadi untuk misis coklatnya bisa menempel kayak gini ya teman-teman. Sambil ditekan pelan-pelan supaya misisnya bisa menempel dengan rekat ya. Nah, untuk hasilnya kayak gini. Selanjutnya aku tambahkan kertas cup untuk pegangan kayak gini biar nggak kotor ya teman-teman. Oke, lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Kita ambil 1 lembar roti tawar, kemudian kita olesi pakai selai keju, kemudian ditumpuk pakai roti tawar lagi, dan kita lakukan hal yang sama sampai 3 lembar roti tawar. Nah, kita mengolesinya itu secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya teman-teman, atau bisa disesuaikan lagi aja sama selera. Lanjut untuk bagian sisi kanan kirinya bisa kita olesi tipis. Kalau udah bisa kita tempelkan ke misis coklat. Untuk menempelkannya sambil ditekan supaya bisa merekat dan nggak saling jatuh. Nah, terakhir kita tambahkan kertas cup kayak gini. Gimana? Gampang banget kan? Nah, ini dia hasilnya. Di sini aku cuma bikin 8. Kalau teman-teman mau bikin banyak bisa dikalikan aja resepnya ya. Dari tampilannya ini menarik banget dan aku yakin anak-anak pasti suka. Kalau mau dititipkan di warung atau di kantin, teman-teman bisa pakai box kayak gini, atau mau dikemas satu persatu pakai Mika atau OPP juga boleh banget ya teman-teman. Nah, di sini aku mau coba satu dulu. Selain dari tampilan yang menarik, ini rasanya udah pasti enak banget. Aku yakin dan aku jamin ini beneran enak banget. Perpaduan selai keju dan juga misi coklat itu beneran mantul banget. Untuk harga jual aku sarankan 2.000 sampai 2.500 atau tergantung dari biaya modal yang dipakai daerah masing-masing. Oke, sekian dulu resep kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum.
Kasih. Pertama siapkan pisang, aku pakai pisang kepok yang udah mateng. Pertama kita kupas dulu, kemudian kita ambil sebanyak 7 buah pisang. Oh ya, untuk jenis pisangnya sesuaikan aja sama selera teman-teman ya. Boleh banget pakai pisang jenis yang lainnya. Setelah semuanya sudah dikupas, lanjut kita akan hancurkan. Ini aku pakai garpu aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau langsung di blender itu juga boleh banget. Ini nggak usah yang terlalu halus banget, kalau udah seperti ini udah cukup ya teman-teman. Lanjut kita akan tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka manis bisa tambahkan sesuai selera ya. Nah selanjutnya kita akan aduk-aduk supaya tercampur rata. Kalau sudah, kita panaskan teflon, kemudian beri margarin sebanyak 2 sendok makan. Kita tunggu hingga margarinnya mencair semua. Nah kalau sudah, kita masukkan pisang yang sudah kita hancurkan. Nah ini kita masak dan jangan lupa diaduk-aduk terus ya supaya matangnya merata. Dan gunakan api sedang cenderung kecil aja biar nggak langsung gosong. Ini kita masak sampai si pisangnya itu berubah warna ketuaan atau sampai kadar airnya berkurang. Dan sampai adonannya terasa berat. Nah kalau adonannya sudah kalis kayak gini, ini tandanya udah mateng. Bisa kita matikan api kompor, kemudian sisihkan dulu ya. Lanjut kita ambil roti tawar, kemudian kita cetak menggunakan gelas. Atau selain menggunakan gelas, teman-teman juga bisa pakai tutup toples atau yang lainnya yang bentuknya bulat kayak gini ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau pengen lebih rapi, teman-teman nekannya harus lebih keras ya. Kita ulangi sampai kita dapat 10 lembar roti tawar. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir di video ini, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, serta nyalakan notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan resep masakan dan ide jualan menarik lainnya. Lanjut, kita ambil secukupnya adonan pisang, kemudian kita tambahkan ke roti tawar kayak gini. Sambil diratakan ya teman-teman, dan untuk banyaknya sesuaikan aja sama selera. Kalau sudah rata kayak gini, kita tutup lagi pakai roti tawar ya. Sambil ditekan pelan-pelan supaya menempel dengan sempurna. Untuk hasilnya kayak gini ya teman-teman. Karena aku pakai 10 lembar roti tawar, jadi untuk hasilnya sebanyak 5 bulatan gini ya teman-teman. Dan untuk isiannya lumayan banyak. Kemudian kita panggang di teflon tanpa minyak, tanpa margarin. Jadi kita gunakan api kecil banget ya teman-teman biar nggak langsung gosong. Ini kita tunggu sebentar aja. Dan ini bisa dilihat ya teman-teman, sebentar aja ini udah coklat warnanya. Kemudian kita balik, lalu tunggu sampai sisi lainnya berwarna coklat juga. Nah kalau sudah, ini bisa kita angkat kemudian pindahkan ke dalam wadah. Saat manggang kayak gini itu beneran cepet banget, jadi buat teman-teman jangan sampai disambil ya. Nah ini dia rotinya sudah aku panggang semuanya. Ini luarnya beneran crispy banget ya teman-teman. Ambil satu potong roti kemudian kita bagi jadi 2 kayak gini. Untuk memotongnya diusahakan besar kecilnya itu sama ya. Nah ini sudah aku potong jadi 2. Untuk hasilnya kayak gini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oke, ini sudah aku potong semua. Kita siapkan selai coklat dan juga mesis coklat. Untuk selainya aku pakai yang merek Curah aja. Pertama kita ambil satu potong, kemudian kita beri selai coklat sedikit aja. Kita beri di bagian setengah bulatan ini ya. Nah kalau sudah, kita oleskan secara rata. Ini tujuannya supaya nanti si mesesnya itu bisa pada nempel ya teman-teman. Dan selain menggunakan selai coklat, teman-teman juga bisa ganti menggunakan margarin. Jadi sesuaikan aja sama selera. Nah setelah rata kita gulingkan ke mesis coklat. Dan bisa dilihat ya teman-teman, mesisnya itu pada nempel kayak gini. Lakukan hal yang sama ya teman-teman. Kita beri selai coklat secukupnya, kemudian kita oleskan sampai rata. Dan kalau sudah, kita balurkan ke mesis coklat. Begitu seterusnya, lakukan sampai selesai. Untuk kemasnya, teman-teman bisa pakai plastik OPP. Di sini aku pakai ukuran 8x12,5. Dan jangan lupa kita beri alas kertas cup kayak gini. Oh ya, untuk plastik OPP-nya itu sesuaikan sama besar kecilnya roti ya. Jadi kalau teman-teman pakai roti tawar yang lebar, tentunya hasilnya bakal lebih besar ya. Nah ini rotinya sudah aku masukkan ke dalam OPP, lanjut kita bakal lem aja kayak gini. Udah deh, jadi ini gampang banget kan cara buatnya.
Gimana nih menurut teman-teman? Cocok banget kan kita titipkan di kantin sekolah atau di warung-warung gitu? Ini aku yakin banget sih, selain anak-anak yang suka, orang dewasa pun juga seneng banget makan ini. Dan gak usah diragukan lagi, untuk rasanya bener-bener enak banget. Untuk harga jualnya aku sarankan sebesar 2.000 sampai 2.500, atau untuk harga jualnya teman-teman bisa sesuaikan lagi aja sama besarnya modal di daerah masing-masing. Oke teman-teman, sekian video resep kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Dan jika suka resep ini, silahkan share ke media sosial yang kalian punya. Oke, terima kasih, bye-bye, wassalamualaikum.